Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fauzi Ganim. Pada video kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang ada di kolom komentar ya berkaitan dengan apa syarat untuk membuka bisnis travel. Jadi apa syarat memulai bisnis travel? Kurang lebih begitu ya pertanyaannya. Teman-teman, sebetulnya membuka bisnis travel itu sebetulnya mudah ya. Bagi saya sih sebenarnya selalu berpandangan bisnis itu apapun yang kita mau coba lakukan itu mudah. Tergantung juga sebenarnya bisnisnya. Kalau bisnisnya yang besar-besar kayak tambang, kayak kontraktor itu agak susah. Tapi kalau bisnis yang kita bahasanya UMKM lah ya, UMKM yang memang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari dari awal dan merintis segala macam itu mudah, termasuk bisnis travel gitu. Nah, bisnis travel ini kan sebetulnya tinggal Anda itu, nah, kuncinya sebetulnya satu, Anda itu mampu jualan atau tidak. Jadi kunci di bisnis travel itu utamanya itu adalah Anda mampu menjual atau tidak. Karena sebagus apapun produk yang Anda miliki, baik jasa ataupun produk ya, produk ataupun jasa, kalau Anda tidak mampu menjualnya, maka ya nothing gitu, nggak akan dapat uang. Tapi kalau kita mau ikutin hal step by step apa yang mesti dilakukan ya sebenarnya panjang gitu, mulai dari kalau kita mau runut runut ini apa ya, oh iya, nah kalau kita mau runut bisnis ya, memulai sebuah bisnis, mau bisnis travel atau mau bisnis apapun sebetulnya sama. Itu kan ada namanya 4P ya, ada produk, kemudian ada place, ada promotion, ada satu lagi apa ya? Produk, place, promotion, price. Ada harga di situ ya. Ini sebetulnya marketing mix. Kalau itu paling standarnya itulah gitu kan. Nanti hal lainnya kan legalitas, kemudian apa selain legalitas, modal dan lain sebagainya. Itu anggaplah tambahan-tambahan lagi misalkan ya kayak legalitas, kemudian modal, dan apa lagi ya? Udah itu aja dulu lah. Dari semua ini, kalau saya mau bilang ke teman-teman semua, yang paling utama itu promotion dulu nih, ya. Promotion, tapi sebetulnya lebih tepatnya itu adalah market dulu. Kita bangun market dulu nih. Ini nanti mau jualannya apapun, kalau kita tahu market dan kita bisa jualan di market kita, itu gampang gitu. Contoh sekarang, kalau saya andalan saya itu kan jual 2 negara ya, produk saya itu 2 negara. Ini open trip. 2 negara, open trip, ini andalan saya nih. Saya bisa jualannya gitu. Maka jalan travelnya. Tapi banyak juga teman saya yang mau ikutan, tapi nggak bisa, karena nggak bisa jualannya. Sekarang persoalan, contoh yang paling mendasar adalah, ada orang yang bisa bisnis, tapi ada orang yang memang nggak bisa-bisa bisnis. Akhirnya selamanya sampai tua, pengen bisnis, tapi bekerja sama orang gitu. Bahasa ininya jadi karyawan terus gitu. Ada. Karena dia nggak bisa jualan intinya. Mau produk itu sudah produk mau banyak. Kita jangan ciptakan produk sendiri dah. Kalau mau ciptakan produk sendiri tuh kayaknya terkadang berat gitu kan. Kadang kita udah investasi bikin produk bagus, nggak bisa jualnya juga sayang. Jadi fokus utama kalau mau mulai bisnis baik travel ataupun non travel, pelajarin dulu cara jualan. Intinya itu. Ketika cara jualan, apapun yang dijual, misalkan yang dijual itu paket orang lain,
Atau Anda misalkan jual paket open trip punya Refly Trip, punya travel saya gitu, ya lakukan gitu. Nanti ketika Anda sudah bisa, Anda ada keuntungan, Anda bisa ikut tripnya, gitu kan. Nanti Anda bisa belajar bikin paket sendiri, gitu. Ya, itu. Nah, sekarang gini, kenapa Mas saya nggak bikin langsung aja produknya gitu? Nah, sekarang begini, kalau Anda punya modal, ini kan orang yang pengen bertanya bisnis travel itu kan sebetulnya hampir saya katakan pengen juga modalnya kecil gitu. Kalau dia udah punya duit banyak kan nggak usah nanya cari di YouTube. Pasti dia langsung akuisisi mana travel yang bisa kita beli gitu kan. Kalau orang duitnya banyak. Tapi kan ini kayaknya memang ya rata-rata kita semua mau jadi apa? Mau mulai bisnis dari yang minim modal lah gitu. Makanya ini di sini kita modal minim lah ya. Kalau untuk urusan modal ya minim ini saya ngasih tahu ke teman-teman semua ini adalah berbisnis dengan modal minim. Kuncinya di mana? Jualan. Bisa jualan, pelajari semua ilmu-ilmu jualan, pelajari market Anda mau jualan Singapura, Malaysia, Thailand, atau jualan lokal, domestik ke sekolah-sekolah atau perusahaan, pelajari dulu marketnya, kemudian Anda coba jualan. Cari produk, mau produk Refly Trip atau produk Anda cari di Google segala macam, jualin aja dulu. Gitu, jualin aja dulu. Jualin, ada yang beli, nah baru Anda bisa, oh ternyata gue bisa nih jualan travel. Gitu. Dibanding Anda harus survei dulu ke negara yang mau Anda jual, Anda ke survei ke Malaysia, ke Thailand, ke Turki, modal juga kan? Nah, nanti ketika Anda sudah mampu jualan, percaya sama saya, kalau udah bisa jualan, mau jual produk travel apapun bisa. Intinya di situ ya, teman-teman. Kalau price Anda bisa hitung-hitung lah, itu gampang lah, ini gampang. Place, ini kalau place itu kan tempat. Anda mau jualan sekarang online aja, itu kan nggak usah buka toko segala macam, nggak usah. Itu biaya, kos dari rumah aja. Price, nah legalitas ini nanti, ya nanti. Nanti legalitas. Tapi kalau mau Anda flash ini sebisa mungkin sih sebetulnya minimal banget website tuh harus punya, ya harus punya website. Flash ini ya tentu harus bersaing, ya harus bersaing. Jangan juga banting harga, nggak ada untungnya, capek. Saya juga dulu begitu, banting-banting harga, nggak ada untung, gitu kan. Nah, legalitas nanti saya itu baru punya legalitas usaha itu setelah jalan 2 tahun. Ya setelah jalan 2 tahun itu tanpa legalitas gitu. Orang juga percaya aja sama saya gitu kan, transfer ke rekening pribadi saya. Dan kalau travel itu kan jutaan ya. Ada yang transfer puluhan juta kalau apa namanya? Pesertanya banyak kan. Bahkan kalau saat bisa 6 bis itu bisa 200 juta itu sekali jalan. Ya orang percaya aja transfer gitu kan. Nah, tapi kan perlahan-lahan baru legalitasnya kita lengkapi, legalitasnya kita betulin, kita daftarin sekarang kan gitu. Mau PT yang ada akte notarisnya butuh 5-6 juta, atau yang PT perseorangan cuma 50.000 bisa. Nanti Anda bikin rekening atas nama PT supaya lebih terpercaya. Jadi itu teman-teman sebetulnya kalau bicara masalah apa yang harus disiapkan untuk memulai bisnis travel, saya pikir sederhananya itu, yang penting intinya adalah Anda bisa jualan. Pelajari banyak ilmu-ilmu tentang jualan, baik online ataupun offline. Nanti mungkin di video-video berikutnya saya akan secara khusus tentang sharing ke teman-teman semua, bagaimana cara jualan di bisnis travel ya, di produk-produk travel. Baik, itu aja video singkat ya dari saya terkait dengan bagaimana yang harus syarat yang harus disiapkan untuk memulai bisnis travel. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan komen jika masih ada yang ingin ditanyakan. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.